Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Nusalli wa nusallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Alhamdulillah, kita dipertemukan lagi dalam majlis ilmu tafsir Ibnu Katsir. Alhamdulillah, kita masih menikmati hak ilmu yang terdapat pada surat Al-A'la ayat yang ke-6, baru sampai ayat yang kelima ya, baru sampai ayat yang kelima, masuk pada ayat yang ke-6 dan ayat yang selanjutnya. Semoga bersabarnya kita beberapa saat di majlis ilmu ini menjadi tambahan wasilah turunnya rahmat Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam kita limpahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, sahabatnya, serta seluruh kaum muslimin, saudara-saudara kita semuanya. Jamaah rahimakumullah, mari kita siapkan pendengaran kita, penglihatan kita, terutama hati, dan tidak lupa juga catatannya, yang paling utama lagi mushafnya. Seperti biasa kita baca terlebih dahulu ayatnya, kemudian terjemah secara harfiah per kata, baru kita nikmati bersama lanjutan tafsirnya, tafsir Ibnu Katsir. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sabbihisma rabbikal a'la. Alladzi khalaqa fasawwa walladzi qaddara fahada. والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى وَنُيَسِّرُكَ لِلْيُسْرَى فَذَكِّرْ إِن نَّفَعَتِ الذِّكْرَى سَيَذَّكَّرُ مَن يَخْشَى وَيَتَجَنَّبُهَا الْأَشْقَى الَّذِي يَصْلَى النَّارَ الْكُبْرَى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. A'udzu, aku berlindung, billahi kepada Allah, minasyaitani, dari godaan setan, ar-rajimi, yang terkutuk. Bismillahi, dengan nama Allah. Siapa Allah? Ar-Rahmani, yang maha pengasih, Ar-Rahimi, maha penyayang. Sabbih, sucikanlah olehmu Muhammad. Siapa? Isma Rabbika, nama Rabbmu. Rabb yang mana? Al-A'la, yang maha tinggi. Siapa Rabb yang maha tinggi itu? Alladzi khalaqa, dialah yang telah menciptakan segala sesuatu dari makhluk-makhluknya. Fasawwa, kemudian dia pula lah yang menyempurnakannya. Walladzi, dan dialah
zat yang qaddara telah menetapkan bagian, menetapkan kadarnya. Fahada, kemudian dialah pula yang memberikan petunjuk. Walladzi, dan dialah zat akhraja yang telah mengeluarkan al-mar'a, rerumputan. Kalau rerumputan dikeluarkan maksudnya adalah anbata, ya, menumbuhkan. Faja'ala, kemudian dialah pula Allah Subhanahu wa taala yang menjadikan mar'a, yaitu rerumputan, gusaan, menjadi kering, ahwa, dan sangat menghitam. Sanuqri'u, kami akan terus membacakan, kata Allah, kepadamu Muhammad. Membacakan apa? Nanti kita lihat tafsirnya. Fala tansa, yang kemudian kamu selamanya tidak akan lupa. Illa, kecuali ma sya'a, kecuali apa saja, sya'a yang menghendaki. Siapa? Allah. Innahu, sesungguhnya dia, ini kembali kepada tunggal fa'ilnya Allah. Innahu, sesungguhnya dia Allah, ya'lamu, pakai fi'il mudhari continuous tense. Sesungguhnya dia Allah, ya'lamu, selamanya mengetahui. Mengetahui apa? Al-jahra, sesuatu yang nampak, wama, dan segala sesuatu, yakhfa, yang tersembunyi. Wa nuyassiru, dan kami di sini Allah Subhanahu wa taala selamanya akan memberikan kemudahan kepadamu Muhammad, lil yusra, jalan menuju kemudahan. Fadzakir, maka dari itu berilah peringatan olehmu Muhammad. Inna fa'atiz dzikra, karena sungguh peringatan itu nafaat, bermanfaat. Sayadzakkaru, akan mengambil pelajaran dari peringatan itu. Siapa? Man, siapa saja. Yakhsha, yang dia kehendaki. Yang mayyakhsha, siapa saja. Yakhsha, yang memiliki rasa takut. Wayatajannabu, dan akan menghindarkan diri dari peringatan. Siapa? Al-ashqa, orang yang menjauhinya. Al-ashqa, orang yang sangat celaka. Siapa orang yang sangat celaka itu? Alladzi, yaitu orang, yasla, yang akan memasuki an-naron, neraka, al-kubra, yang sangat besar. Tsumma, kemudian, la yamutu, dia tidak mati, fiha, di dalamnya, dalam neraka. Kembali kepada an-nar al-kubra. Wala yahya, dan tidak juga hidup. Nah, seperti apa ini ya? Tidak mati, tidak hidup. Nah, nanti kita pelajari tafsirnya. Qad aflaha ini fi'il madhi. Qad adalah penekanan makna, ya, stressing makna, taukid. Qad aflaha, sungguh benar-benar pasti beruntung. Siapa? Man, siapa saja. Tazakka, orang yang mau mensucikan diri. Wadakara, dan mengingat, menyebut apa? Isma rabbihi, nama Robnya. Fasalla, kemudian dia sholat. Bal tu'thiruna, bahkan kalian lebih mendahulukan al-hayata, kehidupan, ad-dunya, dunia. Wal akhiratu, sedangkan akhirat, khairun, itu jauh lebih baik, wa abqa, dan lebih kekal. Inna hadza, sesungguhnya persoalan ini, lafis suhufi al-ula, benar-benar ada dalam lembaran-lembaran yang pertama. Lembaran mana? Suhufi Ibrahim wa Musa, yaitu lembaran-lembaran Ibrahim dan Musa. Suhuf Ibrahim dan Musa. Jamaah rahimakumullah, kita sudah mempelajari
beberapa pertemuan tafsir dari surat Al-A'la dari ayat 1 sampai ayat yang kelima. Sedikit kita mengingat khulasohnya, ringkasannya. Allah Subhanahu wa taala di dalam 5 ayat ini memperlihatkan rububiyahnya, mahakaryanya, yang apa yang Allah perbuat, fi'liyahnya Allah, tidak ada seorang pun manusia yang bisa menyamainya dalam segala apapun. Kalau ada orang yang menggambar, sekedar menggambar. Kalau mempantungkan, hanya sekedar mempatungkan saja. Tapi kalau suruh kasih nyawa, nggak bisa. Dan itu hanya replika saja. Dan replika itu tidak mewakili sedikit pun. Dan itu pun bagian dari anugerah yang Allah titipkan kepada mereka yang bisa menggambarnya. Hanya sebatas itu. Iya. Kalaupun menulis, terbatas. Menggambar ya terbatas. Tapi Allah Subhanahu wa taala itu maha segalanya. Alladzi khalaqa, Allah telah menciptakan, tidak disebutkan maf'ulnya karena saking banyaknya objek makhluk yang Allah ciptakan sehingga tidak disebutkan objeknya. Ya, khalaqa, dialah Allah yang telah menciptakan segala sesuatu. Fasawwa, kemudian Allah jugalah yang menyempurnakan dalam penciptaannya itu. Nah, manusia terbatas. Walladzi qaddara fahada, Allah jugalah yang menetapkan keputusannya. Ini seperti ini, yang hewan ini seperti itu, ciptaan tumbuhan yang ini seperti ini, yang itu seperti itu. Allah yang menetapkannya. Coba ya, ada satu sumber namanya sama tapi bentuknya berbeda. Cabai saja yang gampang itu ya. Nah, cabai rawit, belum ada cabai hijau, cabai keriting, cabai gendot, cabai Jawa, cabai hijau, banyak itu. Makanya bersyukurlah orang-orang yang Allah berikan kekayaan lewat berbagai macam bentuk 1000 sambal. Itu dari berbagai macam namanya yang sama, ya, dari sumber yang sama, kemudian namanya sama, ya, cabai-cabai juga, tapi punya rasa yang berbeda. Ya, itu tuh nggak bisa, manusia nggak bisa. Apalagi ciptaan-ciptaannya yang lainnya. Makanya di sini disebutkan walladzi akhrajal mar'a. Mar'a itu biji-bijian, tumbuh-tumbuhan, buah-buahan, itu mar'a. Rerumputan juga mar'a. Ya, bentuknya banyak. Dari tempat yang sama, diairi dari air hujan yang sama, tapi ketika tumbuh rasanya berbeda, ya. Faja'alahu gutsa'an ahwa, kenikmatan yang luar biasa, dipandangnya indah, dirasanya begitu nikmat, tapi Allah juga punya kuasa. Yang indah ijoro-yoroyo itu bisa gutsa'an ahwa, seketika oleh Allah dijadikan kering kerontang dan warnanya menjadi pirang, ya, hitam kehitam-hitaman. Artinya sudah tidak produktif lagi, mati. Gampang bagi Allah itu, ya. Mengingatkan kita bahwa bagi Allah dialah al-muhyi al-mumit, yang menghidupkan, tapi Allah juga punya hak untuk mematikannya. Segala makhluknya termasuk mar'a, biji-bijian, buah-buahan, sayuran dan yang lainnya, ya. Makanya bersyukurlah kalau bukan karena makhluk yang namanya manusia, kemudian juga binatang, mungkin Allah tidak memberikan rahmatnya berupa menumbuhkan tumbuh-tumbuhan sebagai wasilah, ya, untuk menyambung hidup manusia dan binatang-binatang. Allah ciptakan semuanya itu lakum. Nah, ayatnya masih ingat kan, kemarin kita bahas, ya. Allah menciptakan langit dan bumi, yang terjadi di antara keduanya turun air hujan, kemudian jatuh ke bumi, bumi diproses jadilah sumber makanan. Itu semuanya alladzi ja'ala lakumul ardo firasya was samaa binaa wa anzala minas samaa'i ma'an fa akhraja bihi minas tsamarati rizqal lakum. Ternyata mereka diciptakan oleh Allah agar mereka khidmat kepada kita, ya, khidmat kepada kita.
Makanya tong salempang ya. Apa itu tong salempang? Jangan was-was, jangan bingung, jangan ragu-ragu ya. Selama kita menundukkan diri kepada Allah, maka makhluk-makhluk yang ada itu Allah tundukkan mereka untuk khidmat kepada kita. Sanuqri'uka, kami kata Allah akan membacakan terus kepadamu Muhammad ayat-ayat itu, ayat-ayat Al-Quran. Fala tansa, maka kamu tidak akan pernah lupa. Illa masya Allah, kecuali apa yang Allah kehendaki. Innahu ya'lamul jahra wa ma yakhfa. Sesungguhnya dialah Allah Subhanahu wa taala ya'lamu, selamanya mengetahui. Mengetahui apa? Al-jahra, sesuatu yang nampak, wa ma yakhfa, dan segala sesuatu yang tersembunyi. Mari kita lihat tafsirnya di dalam ayat ini. Wa qauluhu ta'ala sanuqri'uka ayya Muhammad. Yang dimaksud ka di sini adalah Nabi Muhammad. Kami akan terus membacakan kepadamu, kata Allah, wahai Muhammad. Jadi khitabnya yang diajak bicara ini adalah Nabi Muhammad. Fala tansa, yang kemudian kamu Muhammad selamanya tidak akan lupa. Kalimat fala tansa ya, sanuqri'uka fala tansa, wa hadza ikhbarum minallahi ta'ala wa wa'dun minhu lahu. Ini merupakan penghabaran, informasi, kabar, iber kata orang Sunda, dari Allah Subhanahu wa taala, sekaligus juga janji dari Allah untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bi annahu, sesungguhnya Allah, sayuqri'uhu qiraatan la yansaha. Allah akan terus membacakan kepadamu Muhammad sebuah bacaan ayat Al-Quran la yansaha, yang selamanya Muhammad tidak akan pernah lupa. Jadi kalimat sanuqri'uka fala tansa ini adalah kabar dari Allah sekaligus janji dari Allah ya. Tapi menunjukkan Nabi Muhammad SAW selain dari seorang nabi, rasul, bahkan rasulul azmi, bahkan sayyidul anbiya, bahkan khataman nabiyyin, maka setiap saat ya Allah Subhanahu wa taala perintahkan malaikat Jibril untuk mendatangi Nabi Muhammad SAW membacakan ayat-ayat itu, tidak sekali. Terlebih ya murojaah kalau hadirnya Ramadan ya. Itu ada sebuah hadis yang menjelaskan bahwa malaikat Jibril itu di luar Ramadan sesekali saja atas perintah Allah Subhanahu wa taala mendatangi Nabi Muhammad menyampaikan wahyu. Tapi murojaah setiap harinya, setiap malamnya adalah terjadi pada bulan Ramadan ya. Makanya bulan Ramadan itu dikatakan syahru tilawah, adalah bulan untuk memperbanyak tilawah. Pantas karena syahru nuzulil Quran juga pada bulan Ramadan ya, pada bulan Ramadan. Sehingga para sahabat ya, itu minimal 6 hari sekali hatam Al-Quran. Berarti 5 juz dalam satu hari, itu ukuran paling minimal itu. Ada juga 4 hari sekali. Bahkan ada di kalangan sahabat itu 3 hari sekali hatam Quran Ramadan itu. Berarti sehari 10 juz. Masya Allah. La aqulu alif lam mim harfun walakin alif harfun wal lam harfun wa mim harfun likulli harfin asyru hasanat. Aku tidak pernah mengatakan, kata Nabi, alif lam mim 1 huruf. Tidak. Tapi alif 1 huruf, lam 1 huruf, mim 1 huruf. Likulli harfin asyru hasanat. Setiap 1 huruf itu yang dibaca Allah sediakan 10 kebaikan. Berarti dari alif lam mim itu ada 30 kebaikan. Kalau surat Maryam, kaf ha ya ain shad, itu berapa kebaikan? 5 apa 50? 50 kebaikan ya. Jika dibaca minimal ukuran sahabat itu 6 hari sekali hatam Al-Quran, berarti sehari 5 juz. Berapa ribu kebaikan yang Allah tawarkan ya. Syahrut tilawah. Nah itu para sahabat.
Dan sebelum masuk Ramadan, yang pernah saya baca itu, kita ukuran sahabat paling sedikit 5 juz sehari saja sudah terlambat sebenarnya. Kenapa? 6 bulan sebelum datangnya Ramadan, mereka ini sudah 5 juz dalam satu hari, itu minimal ukuran paling ringan. Ya. Maka ketika masuk Ramadan itu sudah hal yang biasa. Sehingga ada yang 4 hari sekali hatam Quran, ada yang 3 hari sekali hatam Al-Quran. 10 juz berarti dalam satu hari. Masya Allah. Tilawah mereka itu pada bulan suci Ramadan seperti suara tawon yang berkumpul, gemuruhnya itu. Datang ke sini pagi hari terdengar di rumahnya sedang tilawah dengan keluarganya. Pindah lagi lewat ke tetangganya sama. Begitu satu kampung itu terasa keberkahannya. Karena apa? Ramadan itu syahrul mubarak, ya. Adalah bulan yang penuh keberkahan. Dibaca Al-Quran itu seperti suara tawon yang gemuruh, ya. Kalau kita gimana habis subuh Ramadan? Terasa sepi seperti kuburan. Kenapa? Karena tidurnya orang yang sedang saum itu ibadah katanya. Ya, perbanyak tilawah ketika Ramadan. Mumpung tinggal menghitung hari, masih ada waktu untuk membiasakan diri. Meskipun kalau ukuran sahabat tadi kita termasuk terlambat. Ya, kalau disebut terlambat tuh jangan tersinggung. Ya Allah, kagok terlambat nges tekudu lah. Nah, jangan. Justru harus lebih, ya. Karena mengambil uswah dan kudwah itu kepada orang soleh yang sudah mati. Ya. Kenapa? Mereka sudah sukses kok. Ya. Tapi kalau orang soleh yang masih hidup itu jangan dijadikan contoh, tapi doakan saja supaya mereka istiqomah. Ya. Kalau orang sudah meninggal kan tidak ada peluang untuk berubah. Tapi kalau orang soleh masih hidup, masih ada kesempatan ribuan bahkan jutaan kesempatan setan untuk menggelincirkan orang soleh. Akhirnya yang tadinya soleh menjadi tidak soleh. Yang tadinya sehari itu 1 juz bisa menjadi 1 ayat dalam 1 hari. Ya, kalau orang soleh masih hidup, maka doakan di antara kita. Alhamdulillah kalau mungkin ada yang tahun kemarin sudah 2 juz dalam 1 hari, itu pertahankan, ya. Atau mungkin yang sudah 5 juz dalam 1 hari. Adakah tahun kemarin yang begitu? 5 juz sehari ada? Lamun rarepeh berarti teu aya. Ya. Nah, tahun ini harus bisa. Oh, nggak bisa. Kalau mengatakan nggak bisa, selamanya lisanmu tuh jadi doa. Nggak akan dikasih jalan oleh Allah. Tapi kalau saya coba Ustadz, ya, alhamdulillah nanti Allah kasih jalannya. Ya, 2 juz, 3 juz. Wah, pas akhir-akhir alhamdulillah 5 juz. Masih ada lihat lagi, wah 10 hari lagi. Ini waktu itikaf, ya, waktu masih panjang. Saya akan coba 5 juz dalam 1 hari. Bisa. Ya. Ingat, lisan ini bisa jadi doa. Jangan pernah menutup hati yang kemudian Allah tidak memberikan jalannya. Padahal dalam hadis qudsi Allah berfirman, ana inda dhanni abdi bi. Aku mengikuti prasangka baik hambaku kepadaku. Maka lisan ini menjadi doa. Nah, ketika mengucapkan saya bisa 5 juz sehari, insya Allah Allah kasih jalannya. Nah, ketika tidak bisa, ya selamanya Allah tidak akan memberikan jalan. Ingat, lisan ini bisa jadi doa, ya. Maka kata Nabi kan, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Itu sampai disandingkan antara tauhid, akidah, iman kepada Allah dan hari akhir dengan suruh menjaga lisan. Ucapkan yang baik, kalau tidak lebih baik diam saja. Karena lisan ini bisa jadi doa. Tapi kalau buruk juga bisa jadi doa yang buruk juga. Ya. Gimana Bu? Siap nggak 5 juz sehari? Saya tanyanya ibu-ibu kok. Ya. Bapak-bapak siap nggak 5 juz sehari? Insya Allah. Nah, jangan insya Allahnya begini. Pak siap, ya, saya doakan mudah-mudahan Bapak tahun depan ibadah haji. Amin. Siap ibadah haji? Siap. Udah bikin paspor? Encan. Nah, itu masalah itu. Ya. Nah, siap 5 juz sehari Pak? Nah, sudah punya Qur'annya? Belum, itu masalah. Nah, masih ada waktu dari sekarang, ya. Itu maknanya, perhatikan di situ. Allah ngasih pelajaran kepada kita dengan kalimat fi'il mudhari'.
ya. Fi'il mudhari itu continuous tense maknanya. Allah mengajarkan kepada Nabi Muhammad, sanuqri'uka, kami akan terus menerus mengulang, continuous, tidak sekali, diulang, membacakan kepada Muhammad. Falatansa, sehingga kamu tidak akan pernah lupa. Nah, ini kabar dari Allah sekaligus janji dari Allah, ya. Kalau Nabi Muhammad itu kuat hafalannya. Nah, sebagai fitrahnya ada istilah begini, menghafal itu mudah, ya. Yang susah itu menjaga hafalan, ya. Makanya Nabi Muhammad SAW ketika setiap Ramadan, setiap malam terus murojaah, mengulang-ulang ayat-ayat Al-Quran, disimak oleh malaikat Jibril. Begitu, Masya Allah, berkahnya Ramadan, ya. Tinggal menjadi pelajaran bagi kita. Kita seperti apa murojaahnya ketika masuk bulan suci Ramadan, ya. Jangan kebalik. Harusnya di luar Ramadan mungkin 1 juz sehari, masuk Ramadan kita coba 5 juz sehari, meningkat gitu, ya. Al-irtiqa wa tatwir, ya. Kalau jadi hamba Allah itu kan harus setiap saat meningkat. Karena di awal ayat ini juga sabbihisma rabbikal a'la. Terus dia menuju Allah yang maha tinggi. Jangan malah berkurang. Hari ini kalau kita sama kualitasnya dengan hari kemarin, itu termasuk orang yang rugi, kata Nabi. Termasuk orang yang merugi. Kita lanjutkan. Wa qala Qatadatu, Imam Qatadah berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yansa syai'an illa ma syaa Allah. Kata Imam Qatadah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah lupa terhadap sesuatu kecuali sesuatu yang Allah kehendaki itu terjadi. Wa qila al-muradu biqaulihi, dikatakan juga yang dimaksud dengan fala tansa talabun wa makna al-istithna'u ala hadha ma yaqa'u minan naskhi ay la tansa ma nukri'uka illa ma yasha'allahu raf'uhu fala alaika an tatrukahu, ya. Jadi kalimat fala tansa itu hanya harapan, ya. Kami akan mengulang-ulang membacakan kepadamu Muhammad, tapi umat jangan sampai kamu lupa. Nah itu, ya. Umat, kamu jangan sampai lupa. Nah. Jamaah rahimakumullah, tapi tidak melupakan pengecualiannya, ya. Jika Allah Subhanahu wa taala kehendaki mengangkat sesuatu yang sudah pernah diajarkan, kemudian ada masa lupanya, ya. Hak prerogatif Allah Subhanahu wa taala. Fala alaika an tatrukahu. Nah, maksudnya maka hendaklah kamu Muhammad jangan pernah meninggalkannya, suatu ayat yang sudah disampaikan kepadamu. Ya, ini pelajaran juga bagi kita. Murojaah itu penting, aktualisasi itu penting, ya. Jamaah rahimakumullah, makanya murojaah, ya, kalau kita sudah hafal misalkan ayat, ya, hafal ayat itu nggak bisa sekali, Pak. Orang mau fasih, ya, dalam baca Al-Quran, ya, itu tidak bisa sekali, 2 kali, 3 kali, ya. Kalau di pesantren itu biasanya, Pak, ya, pesantren yang sangat memperhatikan dalam urusan bacaan, itu seperti di pesantren anak saya di Tawangmangu itu, Salman, dalam 1 tahun tuh nggak belajar apa-apa, Pak, santri baru itu suruh baca Al-Quran, baca saja. Ustadz, ini saya sudah mampu menghafal. Jangan, baca aja. Berapa dalam 1 tahun? Ya, minimal itu 30 juz, ya, 30 juz, 30 kali balikan, ya. Meskipun ada kemampuan dan waktu untuk menghafal, jangan menghafal dulu. Sampai setiap huruf ini tidak ada yang terdolimi, gitu, ya. Kalau bilang fa itu sudah tidak pak lagi. Kalau za dengan da itu sudah berbeda, ya. Bo dengan zo itu sudah tidak sama lagi. A dengan a itu sudah jauh perbedaannya, ya. Sehingga hak
huruf, satu huruf itu tidak ada yang terdolimi. Ya, itu sudah selesai, ulang lagi, ya. Anak saya itu cerita, saya tanyakan, kamu sudah sampai 30 kali balikan? Alhamdulillah 50 kali balikan katanya. Sampai lesang, kalau dikatakan lesang itu ya. Betul-betul hak huruf itu tidak ada yang ternodai. Karena salah mengucapkan satu huruf saja itu fatal sekali ya, maknanya akan fatal ya. Lebih satu mestinya dipanjangkan, akhirnya dipendekkan, itu fatal juga maknanya ya. Makanya yang salah itu dari dulu sampai sekarang ada di beberapa masjid itu tidak pernah mempelajari makhorijul huruf, sifat-sifat huruf, kemudian tahsin tajwidnya sakitu-kitu nawe gitu ya. Nah, ternyata setelah kita pelajari lagi, cara pembelajaran dulu dengan sekarang terus meningkat ya. Itu kalau saya tes satu-satu di sini ya, mungkin antara benarnya dan salahnya banyak, kelirunya ya. Gitu. Jadi orang muslim itu jangan merasa cukup ya dengan kita sudah bisa baca Quran. Alhamdulillah. Terus bagaimana makhorijul hurufnya? Ya, sekian huruf benar, tapi sebagian huruf ada yang salahnya. Gitu. Nah, disitulah harus murojaah, mengulang-ulang ya. Saya pernah sholat bermakmum ya, waktu itu cari sapi ke satu perkampungan. Pas sholat maghrib ya, sudah bacaannya panjang pendeknya bermasalah, ditambah lagi apa? Kalimat terakhirnya sama itu ya. Ada kalimat inna ma'al usri usra, inna ma'al usri usra. Ya, Allahu Akbar gitu ya. Kalau lihat terjemahannya ini bermasalah ya. Sungguh bersama dengan kesulitan banyak kesulitan. Itu gimana itu? Ya. Sungguh dengan satu kesulitan banyak kesulitan. Palingan teu beunghar-beunghar sakitu. Padahal inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra. Itu ya. Tapi tidak bisa menyalahkan begitu saja. Pertanyaannya ya, siapa yang bertanggung jawab dalam hal ini ya? Kita semuanya bertanggung jawab. Makanya alhamdulillah sekarang di mana-mana banyak bermunculan para ustadz yang khusus membimbing dalam persoalan itu ya. Nah, tinggal pertanyaan selanjutnya, sejauh mana keseriusan kita untuk menyambut ya tawaran-tawaran itu ya, sehingga tidak jadi alasan. Banyak sekarang, silahkan. Tinggal kitanya serius menyambut untuk memperbaiki bacaan. Kembali kepada pembahasan jamaah rahimakumullah. Penting sekali murojaah, mengulang-ulang. Ya. Ada renungan, ya, tadabbur dari sebuah hadis. Ya. Bahwa Rasulullah SAW bersabda, saddidu wa qaribu. Innahu layyan jua ahadum minkum bi amalihi. Qalu wala anta ya Rasulullah, qala wala ana illa ayataghammadani Allahu bi rahmatin minhu wa fadlin. Ada dalam riwayat yang lain, illa ayataghammadani Allahu bi rahmatin minhu wa wastikbarin ya, istighfarin. Saddidu wa qaribu, yang menjadi renungannya, tadaburnya di awal hadis itu. Ya. Saddidu, beramallah kalian tepat sasaran. Ya. Kalau belum bisa waqaribu, terus kamu ulang-ulang ya, sampai mendekat dan sampai tepat sasaran. Ya. Kalau saya gambarkan begini, ada spidolnya kah? Baik. Kan dalam hadis itu kalau lengkapnya, beramallah kalian tepat sasaran. Maksudnya adalah istiqomah. Kalau belum bisa istiqomah dan belum tepat sasaran, maka berusahalah waqaribu, mendekat-dekat kepada titik sasaran itu. Sungguh salah seorang di antara kalian itu tidak akan pernah sukses masuk ke dalam jannah dengan membanggakan amal solehnya. Nggak bisa. Kecuali ya, kemudian sahabat bertanya, engkau juga sama wahai Rasulullah tidak akan masuk jannah dengan amal soleh engkau? Iya,
aku juga tidak akan masuk jannah karena amal solehku, kecuali jika Allah menganugerahkan kepadaku apa? Rahmatnya dan anugerahnya. Fadl. Dalam riwayat yang lain, kecuali Allah melimpahkan kepadaku rahmatnya dan magfirahnya, ampunannya. Nah, kalimat yang pertamanya itu, ya. Di sini titik garis. Kan kalau Ibnu Qayyim menggambarkan tentang orang yang istiqomah itu adalah orang yang di dalam seluruh amalnya itu tepat sasaran. Laksana, kata beliau, laksana seorang tentara mujahid yang sedang latihan gitu. Arrow-nya dilepaskan, anak panahnya dilepaskan dari busurnya. Nah, orang yang sadidu itu di sini terus, ya. Ketika sengsara, ketika kaya, tetap beramal solehnya itu tidak berubah sampai dia matinya. Lagi banyak ujian ataupun tidak ada banyak ujian, ya. Lagi ada tekanan ataupun tidak ada tekanan, tetap memiliki hubungan khusus dengan Allah Subhanahu wa taala. Tidak pernah berubah. Ini namanya istiqomah. Konsisten. Henteu unggut kalinduan gedag keanginan. Istiqomah sampai matinya. Orang bilang seperti apapun, anjing menggonggong kapilah berlalu. Terserah, yang penting saya punya hubungan al-ilaqah al-khosoh dengan Allah Subhanahu wa taala. Begini, ya. Terserah orang mau ngomong apapun, saya punya prinsip, begitu. Kalau belum bisa waqoribu. Nah, ini kaitan dengan pembahasan. Masih kadang sholat itu kadang 5 waktu 10 hari di sini terus. Tidak tertinggal takbiratul ihramnya imam. Baru sholat ini, belum amalan yang lain. Tapi sewaktu-waktu kadang juga masbuk, ya. Kadang juga terganggu dengan anak, ya. Kadang juga terganggu dengan bisnisnya. Kemudian ngaji lagi diingatkan, waqoribu, mendekat-dekat lagi. Ya, oh iya, saya ini salah. Oh, pokoknya banyak pelanggan juga saya akan tepat sasaran, begitu, ya. Terus fluktuatif, ya. Nah, kalau belum bisa tepat sasaran, waqoribu, terus berusaha tambah lagi ilmunya. Kemudian dekat-dekatlah dengan orang soleh, kemudian dapat lagi peringatan, begitu, waqoribu. Ya, kalau belum tepat sasaran, berusaha untuk terus mendekat sampai tepat sasaran. Ini namanya murojaah, Pak. Ya, murojaah, diulang-ulang lagi, ya. Kok bismillah al-fatihah ini kadang betul, kadang juga timbul tenggelam, ya. Coba ibu-ibu yang belajar tahsin itu, ya, begitu, ya. Itu kalau bilang ayyaj'ala itu kadang ke hidung, kadang juga kemana gitu, ya. Padahal idgham itu kan harus mendengung, ya. Ayyaj'ala, salah. Ayyaj'ala itu timbul tenggelam, Pak. Makanya perlu murojaah tuh begitu. Jangan dalam sebuah amal saja, termasuk dalam murojaah baca Al-Quran. Ya, Masya Allah. Saya pernah, Pak, ya, waktu biasanya kalau saya bimbing umroh itu kan di Masjid Nabawi maupun di Masjidil Haram, ya. Waktu itu di Masjid Nabawi ada tempat khusus untuk menguji bacaan kita. Ada para masyayikh yang sudah terstandar, ya, sanad gitu, sanad qiraah. Itu biasanya di sokok-sokok tiang-tiang Masjid Nabawi di sebelah tengah ataupun belakang, kiri ataupun kanan. Nah, itu kita samperin, ya. Biasanya juga ada di antara beliau-beliau itu manggil, sini dari Indonesia. Nah, kita bawa waktu itu ada 6 orang yang ikut, ya. Dari sekian jamaah tuh yang pingin 6 orang. Saya bilang untuk mengetahui benar dan tidaknya Al-Fatihah saja, jangan surat-surat yang lain. Dicek satu-satu, Pak, ya. Itu sebelum kita dari Indonesia ada orang jubah jenggotnya sampai memerah, ya. Kemudian pakai ini, wajahnya wajah-wajah Pakistan, ya. Orang tegas gemper we gitunya, ada orang mah jenggotan, orang Indonesia mah. Nah, itu jenggotan segini. Wah, mantep juga. Saya bilang, "Syekh, jangan saya dulu dan teman-teman dari Indonesia. Biar yang sebelah saya itu dari yang jenggotnya." Oh iya, katanya, panggil. Ternyata prasangka itu tidak sama dengan kenyataan. Ya. Itu enggak bisa Al-Fatihah itu, ya. Bismillahirruhmanirruhim. Gimana itu? Ruhim bacanya. Ruhman Ruhim. Panjang dipendekkan, pendek dipanjangkan. Mestinya fathah doma.
diulang lagi ya, dicarekan ku sehnya tapi marah karena sayang ya seorang guru kepada murid. Ulang lagi, salah lagi salah. Pas orang Indonesia alhamdulillah gitu. Ada benarnya banyak kelirunya. Ya. Ya, satu khata ya. Kamu salah, ulang lagi sampai dibenarkan berulang-ulang. Ya, begitu. Tapi bacaannya tidak ada yang keliru dalam arti nggak ada dhammah jadi fathah atau fathah jadi dhammah. Tetap saja sesuai dengan harokatnya. Cuma ada masalah itu orang Indonesia kebanyakan dari makhorijul hurufnya. Ya, kalau panjang pendeknya benar. Tapi pas makhorijul huruf itu masih ada yang terdolimi beberapa, bahasa saya nih, ada yang terdolimi beberapa hak hurufnya. Jadi mengeluarkan setiap huruf itu kan ada tempatnya masing-masing, ada makhrajnya gitu, makhorijul huruf. Nah itu yang masalah. Biasanya antara dha dengan da itu hampir sama, a dengan a itu hampir sama. Apalagi yang paling susah fa. Nah itu fa itu pa lagi gitu ya. Orang yang mengatakan orang Sunda itu nggak bisa bilang fa itu fitnah katanya. Ya, malah terjerembab gitu. Nah, penting murojaah untuk mengulang-ulang. Nabi saja murojaah ya kepada malaikat Jibril, apalagi kita harus jauh lebih ya. Dalam bacaan yang pernah dibaca oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada para sahabat itu ada 20 riwayat ya, 20 riwayat. Nah, itu kita masih jauh ya. Kalau sampai sanad qiraahnya 20 sampai 20 bacaan. Model bacaan. Taib. Itu kliknya ya. Kliknya di situ. Sanuqri'uka fala tansa. Harus banyak murojaah kita supaya lupanya itu mungkin bisa diminimalisir. Atas kehendak Allah Subhanahu wa taala tentunya pelajarannya mungkin karena kita jarang murojaahnya. Secara fitrah jelas ya. Orang yang terus belajar dan belajar murojaah terus murojaah dengan orang yang baca tapi tidak murojaah, kira-kira lebih kuat mana hafalannya? Lebih kuat yang murojaah ya, pasti itu. Hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Tentu tidak sama antara orang yang terus menambah ilmunya dengan orang yang tidak menambah ilmunya ya, antara orang yang murojaah dengan orang yang tidak murojaah. Wa qauluhu ta'ala, lanjutannya, innahu ya'lamul jahra wa ma yakhfa. Inna di situ stressing makna untuk menghilangkan keraguan. Sungguh benar-benar Allah Subhanahu wa taala ya'lamu, ya pakai continuous tense fil mudhari. Ya'lamu selamanya mengetahui. Pengetahuan Allah Subhanahu wa taala itu sempurna, tidak berkurang. Maka Allah dikatakan salah satu di antara Asmaul Husnanya adalah Al-Alim. Ya. Allah Maha mengetahui. Manusia tahu, terbatas pengetahuannya. Allah As-Sami', Maha mendengar, sempurna pendengarannya. Manusia mendengar, terbatas mendengarnya. Allah Subhanahu wa taala sempurna dalam melihatnya, maka dikatakan Al-Basir. Manusia melihat, ya melihat, tapi sangat terbatas dalam melihatnya, ya. Begitu pula Allah itu ya'lamu, selamanya mengetahui, sempurna pengetahuan Allah. Maka di situ objeknya disebutkan ya, yang menunjukkan sempurnanya pengetahuan Allah dan sangat-sangat terbatasnya pengetahuan manusia. Dialah sungguh Allah Subhanahu wa taala zat yang selamanya mengetahui dengan sempurna. Apa? Al-jahra, sesuatu yang nampak. Wa ma yakhfa, di situ ada ma ya, wa ma yakhfa. Dan jadi wawunya waw atop, wa innahu ya'lamu ma yakhfa. Dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala selamanya mengetahui maknya mak syai', yang besar lebih besar, yang kecil lebih kecil lagi, bahkan lebih dari itu, disebut yakhfa. Dan Allah selamanya mengetahui segala sesuatu, yakhfa
yakhfa, yang sangat tersembunyi, ya. Makanya ada satu doa, ya. Sebelum kita menulis satu doa itu yang menunjukkan Allah Subhanahu wa taala sempurna pengetahuannya. Kita lihat dalam ayat kursi. Ayat kursi ada yang hafal? Surat Al-Baqarah 255. Ya. Terlalu kata seseorang kalau ayat kursi tidak hafal, ya. Karena kadang suka loncat Pak di pertengahannya ayat kursi itu. Tiba-tiba loncat di akhir surat Al-Baqarah. Bisa loncat itu, ya. Sebagaimana kita baca surat At-Tin loncat ke surat Al-Asr. Illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr, ya. Coba dilihat biar tidak keliru. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Nah, setelah itu la ta'khuduhu sinatu wala naum. Nah, itu menunjukkan luasnya ilmu Allah Subhanahu wa taala. Jangankan tidur ngantuk pun tidak, ya, sehingga tidak ada yang tersembunyi bagi Allah. Dilihat surat Ali Imran. Sekarang surat Ali Imran ayat yang kelima. Innallaha, pakai stressing makna juga, ya. Sesungguhnya Allah. Kenapa? La yakhfa, tidak ada yang tersembunyi alaihi, atas Allah. Syai'un, sesuatu apapun. Fil ardi, baik di muka bumi, wala fis samai, maupun yang ada di langit, ya. Tidak ada yang tersembunyi bagi Allah Subhanahu wa taala. Jamaah rahimakumullah, dilihat surat Luqman, surat yang ke-31. Itu ada rahasia yang indah. Pesan salah seorang hamba Allah Subhanahu wa taala namanya Luqman, dan Allah abadikan dalam beberapa ayat. Di antaranya kaitan dengan kajian ayat yang ke-16-nya. Kalau sudah mengenal, menyelami ayat-ayat yang dibaca barusan, itu sudah tidak ada ruang sekecil apapun kesempatan untuk bermaksiat. Ya bunayya, wahai anakku, innaha intaku mithqala habbatin min khardalin. Ya. Itu kalau tadabbur ayat, masya Allah, ya. Wahai anakku, ya, menunjukkan Luqman ini punya tanggung jawab besar kepada tarbiyah atau pendidikan anaknya, ya. Dan yang pertama kali diajarkan itu bukan urusan dunia, tapi urusan tauhid, ya. Urusan ma'rifatullah. Innaha intaku, kok tiba-tiba sesungguhnya, ya. Di sana jika ada, nah, itu tidak disebutkan apa gitu, ya. Intaku, ujug-ujug begitu, ya. Jika ada apa gitu. Nah, itu maknanya sekecil apapun amal soleh, ya, itu pasti tidak terlepas dari catatan Allah Subhanahu wa taala, ya. Maka jangan merasa sendiri, jangan merasa ketika kita punya amal kemudian tidak dihargai oleh orang. Enggak apa-apa. Tapi di sisi Allah Subhanahu wa taala catatannya tidak pernah terlewatkan, ya. Makanya langsung intaku, ya. Wahai anakku, sesungguhnya jika di sana ada sesuatu, ya. Sesuatunya seperti apa? Mithqala habbatin min khardalin, ya. Jadi maksudnya seandainya wahai anakku di sana ada amal soleh yang orang nggak tahu gitu, dan itu sepele amalnya, tapi ma'ruf, baik amal itu, ya. Bahkan dikatakan mithqala habbatin min khardalin, ya. Sebesar biji sawi, ya, min khardal, ya. Min khardal itu susah Pak dijelaskan, saking kecilnya gitu, ya, khardal, ya, saking kecilnya. Jadi kalau itu dikatakan debu, ya, kalau pagi hari kan suami yang soleh itu bersihkan pakai kamoceng, ya. Kemudian terkena sinar matahari di waktu duha, baru terlihat, ya, ada kan, baru terlihat. Nah, itu namanya mithqala habbatin min khardalin, ya.
sesuatu yang tidak diperhitungkan oleh orang dan tidak ada orang yang tahu. Fatakun fi sokhrotin, dan itu berada di sebuah lapangan yang sangat luas. Sokhroh itu tumpukan pasir yang kecil-kecil. Coba Bapak kalau ke Pangandaran gini ya, jangan kemana Pangandaran, Pangandaran aja. Ambil pasirnya. Itu satu genggam ini tuh ada miliaran pasir kan kecil-kecil ya. Nah itu fatakun fi sokhroh. Sedangkan sokhroh itu sejauh mata memandang itu adalah lautan pasir. Nah pasir yang sangat-sangat kecil itu. Nah di situ ada dari sekian miliaran triliunan pasir itu ada satu pasir di tengah. Ya. Nah itu kan nggak mungkin orang tahu. Bisa Pak orang tahu ya. Nggak ada yang tahu. Ya, hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi sangat kecil sekali di pojokan kehidupan, nggak ada orang yang tahu sedikit pun. Ya, sedangkan umumnya manusia yang rusak hatinya, terbatas ilmunya, saya sudah beramal soleh tapi kok nggak ada yang muji saya, ini gimana? Ya, nggak usah kita salempang gitu ya, nggak usah risau. Ya, sekecil apapun jika di sana ada amal soleh, di seluas mata memandang itu lautan pasir. Nah, ada satu pasir kecil, ya, pasir kecil di situ. Au fis samawati, atau di langit. Samawat itu bukan satu langit Pak, ya. Sab'a samawat, 7 langit, ya, 7 langit yang sangat luas gitu ya. Au fil ardi, atau di muka bumi, ya. Ya'ti bihallah, pasti Allah akan mendatanginya. Artinya Allah Maha tahu kalau itu terjadi. Ya, Masya Allah. Kadang kita kan begitu. Saya ini Ustadz sudah beramal soleh, tapi kok ya orang biasa saja ke saya. Loh, kamu ini mau mendapatkan penilaian manusia, makhluk, atau mau penilaian Allah Subhanahu wa Ta'ala? Mengharap penilaian dari manusia itu, ingat manusia itu makhluk yang banyak lupa, sehingga kita sering kecewa. Jangan yang jauh-jauh ya. Manusia yang bakhil pujian itu mayoritas para suami. Ya, padahal istri itu pingin dapat sentuhan pujian saja ya. Habis kerja itu kemudian suaminya datang ya. Ari kamari nyebutkeun, kenapa meuni barala imah teh? Ini sudah dibeberes, enggak ada satu kata pun pujian. Akhirnya nunggu-nunggu gitu ya. Nunggu-nunggu, enggak punya kepekaan gitu ya. Enggak punya kepekaan. Adakah makhluk yang seperti itu? Banyak. Pernah suatu ketika ada cerita ustadz masyhur, ustadznya masyhur pokoknya. Ingin jalan-jalan lah dengan istrinya gitu. Istri itu kan mengedepankan perasaan, halus perasaannya. Nah kita ini perasaannya kasar. Waktu jalan-jalan, Mas kayaknya itu bakso enak. Ya gitu aja, udah jalan lagi gitu. Mas itu sate kayaknya wangi sekali enak. Iya, gitu jalan lagi ya. Terus saja. Tapi istri itu kan halus perasaannya, nggak berani minta, Mas beli bakso dong. Nggak begitu. Kebanyakan itu bahasa halusnya. Cuma kita hatinya kasar jadi lempeng kayak gitu ya. Nah, kadang badan istri nempel di motor itu pikirannya sudah di rumah ya, atau di kantornya, sehingga bilang, Mas bakso enak ya. Iya gitu terus sampai akhirnya iya lupa, udah malam pulang ke rumah nggak ada hasilnya. Akhirnya sampai rumah istri masak mie sendiri, gontreng. Kenapa Neng kok gontreng? Iya tadi bakso enak, nggak peka. Sudah. Ya, akhirnya ditumpahkan dengan bunyi gitu, lemparkan, treng. Nah, itu masalahnya Pak ya. Taib, barakallahu fikum. Gak apa-apa, tidak dikenal, tidak dihargai, tidak dihormat oleh manusia, ya termasuk suami. Tapi ingatlah di sana ada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Itu amal tadi, ya itu tidak sebesar khordal dari sebuah habbah. Jadi habbah itu biji sawi, nah khordal itu jauh lebih kecil daripada biji sawi. Ya tepatnya tadi, makanya Allah menggambarkan sokhroh. Sejauh mata memandang tuh lautan pasir. Pasir tuh kecil sekali. Lebih kecil daripada biji sawi. Pantas kalau dikatakan itu khordal. Ya. Allah datang. Allah menghargai. Maka seorang mukmin tuh jangan merasa risau ya akan ditinggalkan oleh manusia. Iya. Tapi Allah tidak akan pernah
meninggalkannya. Allah akan menghargai sekecil apapun amal soleh yang kita sembunyikan dan tak ada seorang pun yang tahu. Allah yang akan menghargainya. Jamaah rahimakumullah, seperti kisah Nabi Musa, ya, kisah Nabi Musa. Bayangkan, ya, 7 hari 7 malam beliau ini jadi DPO, data pencarian orang, oleh orang yang paling ganas, paling dosanya terbesar, Fir'aun. Dari Mesir pergi 7 hari 7 malam sampai ke Madyan. Setelah di Madyan, kemudian dalam singkat riwayat ketemu dengan Syuaib di Madyan, ya. Dan ketika itu ditanya, kenapa kok bisa seperti itu? Ceritakanlah panjang lebar, ya. Kemudian setelah itu apa kata Nabi Syuaib? Najauta minal qaumil zalimin. Kalau sudah masuk rumah saya, Allah Subhanahu wa taala akan menjaga dirimu dari rongrongan orang-orang yang zalim. Akhirnya ada MOU, Pak. Sudah dapat anaknya, berarti Nabi Syuaib jadi mertua, ya. Kemudian dia dikasih modal, ya. Kemudian setelah itu MOU berapa? 8 atau 10 tahun tinggal di mertuanya. Jadi kalau ada yang pernah tinggal di mertuanya, dalilnya ada ayat ini. Ya. Itu kata Syekh As-Sahrawi, ya, bahwa ketika dalam ayat 21 sampai ayat 23 dari surat Al-Qasas tentang kisah Nabi Musa, ya, Rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin fakir, itu terasa Allah tuh tidak tidur, ya, ngantuk pun tidak. Baru saja lapar ke sana melihat 2 putrinya anak Nabi Syuaib dalam keadaan kesusahan mengambilkan air untuk gembalaannya. Musa kemudian menawarkan jasanya dengan menjaga kesucian dirinya. Karena beliau seorang pemuda. Ambilkan air, setelah itu kemudian beliau berteduh. Dan terlihat, ya, ada ilaqah al-khassah antara Musa seorang pemuda dengan Allah Subhanahu wa taala. Ada hubungan khusus, ya. Buktinya Rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin fakir, kalimatnya. Ketika lapar dia tidak bilang kepada 2 putrinya Nabi Syuaib, kalau saya lapar, saya ini lapar minta makan, enggak, ya. Itu aib bagi orang yang punya ilmu. Tapi dia ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalimatnya Rabbi inni, tidak ada ya Rabbi, enggak ada ya-nya. Rabbi enggak ada ya-nya yang kedua yang menunjukkan Tuhanku, tidak. Tapi langsung Rabbi inni lima anzalta ilai. Berarti ada kedekatan khusus itu. Kalau pakai ya Rabbi itu sesekali saja butuh kepada Allah. Tapi kalau Rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin fakir. Jadi menyebutkan Allah itu dalam sehari mungkin ratusan kali karena menunjukkan butuhnya kepada Allah. Robbi, 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 gitu, ya. Saya ini lapar, butuh sekali kepada Engkau, ya Allah. Apa yang akan Engkau berikan kepadaku sangat dibutuhkan olehku. Enggak lama, ya. Akhirnya dipanggil oleh salah satu putrinya Nabi Syuaib, ya. Dipanggillah, kemudian bertemu dan mendapatkan apa yang dicurhatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Seseorang ada masalah, kalau curhat kepada manusia bukan solusi, tapi manusia juga punya masalah, malah nambah lagi masalah, ya. Pak jengut-jengut jengnu dugul katanya. Enggak tuntas-tuntas, ya, melahirkan masalah. Tapi kalau ada masalah urusan apapun dengan manusia, curhatnya kepada Allah, maka Allah akan berikan solusi, ya, begitu. Nah, makanya jamaah rahimakumullah, orang nggak tahu, tapi kalau kita punya hubungan khusus dengan Allah, Allah lah yang akan menghargai, ya, persoalan-persoalan kita, karena kita menunjukkan butuh kepada Allah. Nah, kata Syekh As-Sahrawi itu, baru saja datang Musa, kemudian dia melakukan amal yang sepele, mengambilkan air untuk gembalaannya 2 putrinya Nabi Syuaib, tanpa mengharapkan imbalan apapun. Kemudian setelah itu curhat kepada Allah. Bahasa lainnya, dia berdoa kepada Allah dengan apa? Tawasul amal soleh ngambilkan air. Ya Allah, saya udah ngambilkan air, ini amal soleh kalau dibahasakan bahasa kita. Maka saya lapar, berikanlah makan dan minum. Itu seperti itu maksudnya. Akhirnya gak lama, baru saja matahari itu terbit, sebelum terbenam Allah jawab. Bahkan dinikahkan, kemudian dapat modal. Ya. Padahal itu cuma ngambilkan
air. Itu imbalannya lebih dari sekedar air, ya. Tapi apa? Anaknya kemudian kasih modal juga dan hidup dijamin oleh Nabi Syuaib selama 10 tahun. Coba, ya. Bagaimana kalau amal solehnya lebih dari sekedar mengambilkan air? Nah, itulah Allah itu tidak pernah tidur. Selanjutnya dilihat surat 4. Surat 4 itu surat apa? Taib. Surat An-Nisa ayat 108. Yastakhfuna minan nas, mereka manusia jika berbuat dosa dan maksiat ataupun mungkin beramal soleh, ya. Tapi yang dimaksud di sini adalah maksiat. Ingin perbuatannya itu tidak diketahui oleh manusia karena malu kalau ketahuan. Tapi ingat, wala yastakhfuna minallah. Sungguh mereka ini tidak akan bisa lepas dari pandangan Allah. La yastakhfuna minallah. Tidak bisa mereka menyembunyikan dosa dan maksiatnya dari pandangan Allah. Kenapa? Wahuwa, karena dia Allah subhanahu wa ta'ala ma'ahum, selalu bersama mereka, ya. Selalu bersama mereka itu bukan bersatunya zat Allah dengan jasad manusia, tidak. Tapi Allah itu melihat, Allah itu mendengar, Allah itu melihat, mendengar, dan Allah mengetahuinya. Nah, itu kebersamaan Allah dengan manusia, ya, dengan pengetahuannya, dengan pandangannya, dengan pendengarannya. Maka Allah dikatakan As-Sami', Al-Basir, Al-Alim. Idh yubayyituna ma la yarda minal qaul, ketika mereka menyembunyikan sesuatu yang perkataan itu tidak diridhoi oleh Allah. Mungkin rencana-rencana buruk, ya, strategi-strategi yang penuh dengan kemunafikan. Orang tahu tapi terbatas pengetahuannya, masih bisa disembunyikan dari pandangan manusia. Tapi Allah tidak pernah sedikit pun, ya, tersembunyi bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Pasti tahu. Wa kana Allahu bima ya'maluna muhita. Dan Allah subhanahu wa ta'ala terhadap segala sesuatu yang dikerjakan oleh manusia, muhita, itu meliputinya. Jadi tidak ada yang tersembunyi. Tambah lagi surat Al-Baqarah. Dalam surat kedua ayat yang ke-77. Awala ya'lamuna annallaha ya'lamu ma yusirruna wa ma yu'linun. Apakah mereka ini manusia tahu annallaha ya'lamu, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala ya'lamu, selamanya mengetahui, ma yusirruna, ma segala sesuatu, yusirruna yang mereka rahasiakan, wa ma yu'linun dan segala sesuatu yang mereka perlihatkan. Apakah manusia ini sadar kalau Allah ini selamanya mengetahui segala sesuatu yang dirahasiakan oleh manusia dan segala sesuatu yang diperlihatkan oleh manusia? Begitu juga dalam surat Al-Alaq, ya, surat Iqra, alam ya'lam bi annallaha yara. Ya, tidakkah manusia itu sadar bahwasannya Allah subhanahu wa ta'ala yaro. Nah, itu pakai continuous tense. Yaro, selamanya Allah melihat. Makanya dalam surat Al-Zalzalah pun Allah berfirman, wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarahu. Nah, itu makanya jangan salempang, ya. Sekecil apapun, meskipun sebesar dzarrah amal soleh, yarahu, Allah akan melihatnya. Ya, yarahu. Wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarahu. Jadi Allah akan kasih imbalannya, Allah akan kasih balasannya. Allah tidak pernah tidur, ya. Maka pelakunya akan melihat, akan merasakan, ya, dari perbuatan baiknya. Begitu juga sebaliknya dari perbuatan
buruknya. Awala ya'lamuna annallaha ya'lamu ma yusirruna wa ma yu'linun. Alam ya'lam bi annallaha yara. Ada kisah di Mesir. Saya pernah baca buku kecil Kisah Mukhtarah, ya, kisah pilihan. Bagus ceritanya. Seorang pedagang kain, ya biasa sebenarnya, pedagang kain di Mesir. Kan Mesir itu 1001 kisah kan, ya, 1001 kisah Mesir itu. Dari sejak orang hebat kekafirannya Fir'aun sampai orang yang hebat keimanannya Musa. Dari situ beranak pinak, nah, melahirkan kisah-kisah. Apakah kisah ini pelanjutnya mengikuti jejaknya Fir'aun atau jejaknya Nabi Musa, kan gitu. Karena dalam Al-Quran itu para nabi banyak dikisahkan, tapi terpanjang dan terindah kisahnya itu cuma 2 saja, Nabi Yusuf dan Nabi Musa, ya, kisahnya. Ada seorang pemuda penjual kain, Masya Allah, ya, jadi pelajaran besar dan hikmah bagi kita. Dia jualan kain, ya. Dia ini lempeng jualan karena jualannya ibadah, ya. Ada satu rumah besar, orang sugih, orang agnia, kaya, ya. Di situ ada seorang armalah janda yang baru ditinggal oleh suaminya. Dia tidak punya anak. Nah, kemudian dia panggil, "Bang, jualan kain ya?" "Oh, iya," kata, "jualan kain." Ya. Di depan pelataran rumahnya, istananya, dia buka kain itu. Kemudian, "Mana lagi?" Ya. Bilang mana lagi, si pemudanya fokus dengan barang dagangannya. Si perempuan janda ini melihat wajah ketampanan tukang jualan kain, gitu ya. Dia lihat, mana lagi gitu. Dia fokus saja, ya. Setelah itu, "Mas, jangan di sini, di dalam aja," katanya. Di dalam. "Enggak, sini aja." Di dalam. Akhirnya dipaksa, Pak. Ya, karena rumahnya luas. Jadi di depan rumahnya itu sudah di dalam arena wilayah rumahnya. Ditutup itu. Pintu gerbangnya dikunci. Akhirnya dia masuk, dijebak oleh perempuan itu. "Mas, saya suka dengan kegantenganmu." Ya, mulailah. Makanya dalam Al-Quran kalau Allah berbicara tentang setan, "Inna kaidasyaitoni kana dha'ifa." Sungguh tipu daya setan itu lemah. Sedangkan kalau berbicara tipu daya setan yang ada dalam diri wanita yang buruk akhlaknya, itu kalimatnya inna kaidahunna azim. Ya, hati-hati, beda apa kalimatnya. Sungguh tipu daya perempuan itu sangat besar, tidak dikatakan lemah. Orang berbuat dosa itu satu karena dorongan hawa nafsunya, yang kedua karena kuatnya rayuan setan. Jadi bisa dari 2 arah. Makanya kalau jaa Ramadhanu futihat abwabul jannah wa ughliqat abwabun nar wa sufidatis syayatin. Tapi kalau Ramadan datang, pintu surga dibuka, pintu neraka ditutup, dan setan-setan dibelenggu. Makanya sebagian pendapat ulama, kalau ternyata ketika Ramadan masih ditemukan orang berbuat maksiat, itu murni dari dorongan hawa nafsunya. Jadi karakter aslinya seperti itu. Tidak ada keterlibatan setan, karena setannya dibelenggu. Nah, ini tipu daya setan lemah. Tapi tipu daya perempuan, ya, yang buruk akhlaknya itu dorongan asli, ya, tipu daya dari hawa nafsunya. Itu azim, kata Allah, besar. Kisah tentang Nabi Yusuf diganggu oleh ibu tirinya, kan, yang merawat dia di istana. Disebutkan azim, ya, wajar secara fitrahnya. Akhirnya si laki-laki itu dirayu, ya, "Kalau kamu tidak mau hubungan badan dengan saya, artinya zina, saya akan teriak, ya, kalau kamu menzinahi saya." Gitu. Ya, akhirnya Allah berikan. Orang itu kalau sudah beriman, ada hubungan khusus dengan Allah, orang soleh, dalam kondisi apapun ada jalan keluar dari Allah SWT. Diberi, dicemerlangkan pikirannya. Akhirnya, "Saya mau minta izin dulu, Mbak," katanya. Kalau dibahasakan bahasa kita, ya. Karena kalau hubungan badan harus wangi. Kalau toilet di mana? Masuk toilet. Ya, masuk toilet, kemudian gejebur dikiranya mandi, ya. Maaf, ya. Karena Allah Subhanahu wa taala, kemudian dia
berdoa minta keluar kotorannya dan dia lumuri tubuhnya dengan kotorannya ya. Setelah itu Mbah sudah siap ya, buka pintunya, dibuka toiletnya, kemudian pas ketemu ya akhirnya dia menjerit gitu ya, menjerit, kemudian dibuka pintu rumahnya dan si laki-laki itu bisa pulang selamat dari tipu daya setan berupa perempuan tadi. Pulang ke rumahnya, dia mandi, kemudian setelah itu dia sholat 2 rakaat dan di sujud yang terakhir Allah pisahkan ruh dari jasadnya. Ya, itulah orang yang hebat dan itulah orang yang sukses. Sesungguhnya orang sukses yang seperti itu. Sebagaimana Nabi Yusuf ketika diganggu oleh istrinya Aziz, dia mengatakan tidak berpikir yang lain. Ya, kemana jalan keluar? Tidak. Ketika dalam keadaan terseret begitu, terdesak, ma'adallah, kembali lagi ingat kepada Allah. Nabi Nuh melihat anaknya Kan'an, Robbi innabni min ali, ingat Allah. Nabi Yunus masuk di dalam ikan yang sangat besar, tidak berpikir eta jalan nu kosong kemana, tidak, tapi Robbi inni dzalamtu nafsi, ya, langsung ingat kepada Allah. Jadi ada masalah tuh Allah, jangan berpikir urusan dunianya. Ini solusinya gimana? Solusinya sudah sampaikan kepada Allah. Kalau sudah di penghujung keputusasaan, sudah tidak ada lagi jalan mentok, sudah bangun malam, kemudian bangunlah hubungan kita khusus dengan Allah SWT. Ya Allah, ini masalah begini, begitu. Taib barakallahu fikum. Ini saja sementara yang dapat kita pelajari. Yang benar dari Allah, yang keliru dari diri saya sendiri. Semoga Allah SWT mengampuni dosa kita semuanya. Untuk pekan depan, ya saya menunggu informasi dari Pak Ketua, Pak Dimas. Ya. Karena mungkin kalau yang akan datang 1 hari sebelum, ya masih ada berarti ya. Gimana? Enggak, masih ada kan Kamis. Insya Allah Kamis.